Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Senin 5 Juni 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, berkat dalam peringatan Santo Bonifasius, Uskup dan Martir ini, mari kita panjatkan syukur atas hari baru. Kita berharap agar Tuhan menyertai perjalanan kita dan hidup kita pun semakin berkembang di dalam iman, harapan, serta kasih. Kita isi bekal hidup dalangan pada hari ini dengan kekuatan sabda dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan sebuah perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada para penggarap, lalu dia pun berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu justru ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu juga mereka bunuh. Banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada pula yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yaitu putranya terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka pun akhirnya menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang lalu membinasakan para penggarap itu dan mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka di situ tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, kalau kita mau jujur untuk introspeksi, sebetulnya kejahatan di muka bumi ini seringnya ditimbulkan karena ada keserakahan. Keinginan memperkaya diri dengan cara menginjak-injak pihak lain. Dan adanya kehendak memuaskan diri sementara orang lain harus tetap menderita. Itulah gambaran umum tentang sumber kejahatan duniawi. Keserakahan jelas menjadi musuh dari kedamaian. Tidak akan pernah ada kepuasan dalam tuntutan keserakahan. Sebagaimana dalam Injil, para penggarap kebun anggur itu diliputi keserakahan. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar hak dan jatahnya. Itulah awal mula kekacauan, pembunuhan, dan kejahatan. Hingga akhirnya Allah sendirilah yang akan bertindak terhadap mereka itu. Saudara-saudari, keserakahan tidak hanya tampak pada keinginan materi sebetulnya, melainkan juga mungkin pada menjamah bagian lain dari keseluruhan diri kita. Egois, keras kepala, mau menang sendiri, maupun pendendam adalah contoh-contoh bagaimana hati seseorang masih dikuasai keserakahan. Maka baik bila hari ini kita lebih jeli melihat gerak hati masing-masing, agar jangan sampai kita jatuh pada keserakahan sehingga membuat mandul usaha pewartaan Injil. Kita hadirkan diri bagi orang lain secara tulus dan suka hati, sebab Allah masih memperkerjakan kita sebagai alatnya. Semoga hari ini kita mampu melaksanakan tugas kebaikan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, syukur sebab Engkau selalu memperbarui kami dengan kekuatan Roh-Mu. Berkati kami hari ini, agar kami dapat melakukan segala tindakan dengan berdasarkan kasih. Semoga hati kami juga mengalami kebaruan untuk akhirnya dapat berguna bagi keselamatan banyak orang.
Dikau kami puji dan muliakan, kini sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.